Gibran itu adalah mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Bandingin sama siapa? Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video kayak gitulah ya, bahwa dia ketika debat sama bahkan sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing. Tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pintar. Pembohong, kau pembohong. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Begitu juga dengan Gibran. Saya nggak melihat satupun contoh atau indikasi yang bisa digunakan untuk mengatakan Gibran is nothing. He is a lot of things. Politisi dari PSI Ade Armando sepertinya membutuhkan vitamin otak untuk membuatnya berpikir. Ketika ia membuat pernyataan yang sangat dangkal dan membuat para netizen menertawakan kebodohannya. Ade Armando mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Bagaimana bisa kita membandingkan Gibran dengan Bung Hatta atau dengan B.J. Habibie? Seperti langit dan bumi. Sobat Bacot bisa bayangkan betapa cacatnya logika dari Ade Armando ketika mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah negeri ini. Saya harus akui bahwa kehadiran Kaisang waktu itu membuat anak-anak PSI bersemangat dan bangga menyebut dirinya, kami PSI, bos kami Kaisang, anaknya Jokowi. Ya itu satu ya. Gila lu! Kan kehadiran Kaisang nggak bisa dibaca semata-mata karena dia adalah anak Jokowi dan kita memilih dia karena dia anak Jokowi. Ini bukan kayak anak seorang presiden yang dengan manis duduk bikin pernyataan-pernyataan yang nggak gimmick, nggak gitu. Nggak, dia betul-betul kerja. Dia betul-betul memberi contoh sebagai seorang ketua umum yang baik ya. Nah ketika akhirnya diputuskan bisa nggak sih Kaisang, dan Kaisangnya tertarik, dan Pak Jokowi langsung bilang ya udahlah, Kaisang maju ke sana, di sana mimpin PSI, partai kecil itu, buat kita sih udah luar biasa. Banyak hal yang lain, Anda memang pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian bilang. Itu disampaikan, betul ya? Dalam banyak Sampai ada kepentingan nggak? kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Pembohong, kau pembohong. Kita harus bagian dari partai, Mas Adi. Enggak, Ya, kantor Anda di Menteng. So, Mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? lah, apa masalahnya? Kami punya kantor di Menteng. Ini mulai belok nih masalahnya. Jadi seolah-olah kalau kantor kami di Menteng, artinya kami dibiayai oleh, saya dibiayai oleh Anda ada nggak dapat pendana. duit dari Jokowi. Memang Jokowi nggak boleh ngasih duit. Memang Ya. nggak. Jadi cara bekerjanya tuh begini. Anda tuh dari tadi bilang nuduh ke sini, Jokowi nggak perintahin, saya nggak dikasih duit sama Jokowi. Ya nggak begitu cara kerja negara. Negara ini ada 270 juta. iya. Bukan cuma 2 R. Dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM, maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang. Saya boleh nggak selesaikan dulu penjelasan Nggak perlu dijelas, nggak perlu diselesaikan juga. Kadang-kadang, ini kan, ini contoh. Dalam hal ini
Anda itu mengkritik Saya- orang lain otoriter. Saya Anda enggak. sendiri ketika Dalam saya demokrasi, mengkritik apa pendapat kita Anda dalam marah. demokrasi sesuatu yang tidak efektif dan efisien yang justru bisa menimbulkan fitnah, saya boleh intervensi untuk mencegah Boleh. keburukan itu terjadi. Menurut saya Anda cuma klarifikasi diri Anda aja, nggak penting. Terjadi hal yang menarik dalam perdebatan sengit antara ternak senior Mulyono, Ade Armando, dengan aktivis hak asasi manusia Haris Azhar. Dalam momen ini, Ade Armando hanya tersenyum kecut ketika kedoknya sebagai ternak Mulyono dibongkar habis oleh Haris Azhar dengan menelusuri jejak digital dari Ade Armando yang selalu membela Joko Widodo dalam channel YouTube-nya. Oke. Jadi Penting buat anak muda ini nggak penting. ya, saya ingin katakan bahwa civil society itu harus juga dikritik. Itu yang kami lakukan. Ya, itu satu. Anda setuju atau nggak setuju, nggak apa-apa, itu masalah Anda. Cuman saya sedih bahwa seorang Haris Azhar merasa bahwa kalau LSM dikritik itu adalah bagian dari rezim Mulyono itu. Yang kedua adalah soal bahwa Mulyono Bukan cuma Anda ngeritik tuh saya anggap Anda ngeritik kami, ngeritik beberapa teman-teman saya tuh saya anggap Anda pro sama Mulyono. Dalam banyak hal yang lain Anda memang pro Mulyono. setuju. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian dari bilang. Itu disampaikan, betul ya? Nggak, saya mau selesaikan Tadi di sana disampaikan waktu ngomong Fufu Fafa itu dulu. Ini sekarang mau ngomong klarifikasi sekarang. Rentetan sekarang ini historisitas dari yang dulunya itu dijelaskan dong. Ya, saya nggak ngerti pertanyaan Anda, cuman saya mau jelaskan. Iya, kalau Anda nggak ngerti nggak usah Anda tanggepin pertanyaan Oke. saya. Bahwa Jokowi tidak terlibat. Jokowi nggak terlibat, ya kan? Saya, Mas Roy Suryo, kita juga keberatan kalau Jokowi terlibat harus bikin laporan. Kasihan amat Presiden harus bikin laporan. Presiden menerima manfaat. Dia membiarkan ada orang-orang yang mengatasnamakan sebagai loversnya, sebagai loyalisnya melaporkan. Presiden mengatakan dalam rapat, ini soal kebebasan berekspresi. Dia kan sering bicara di media. Tetapi kan yang kita nggak pernah tahu, apakah dia memberikan perintah di rapat kabinet, jangan ada lagi. Dan itu ada efek ke bawahnya. Tinggal bilang seperti itu, tentu Kapolri akan menolak semua, Betul. misalnya gitu ya. Dan dia bisa bilang di dalam istana kepada semua pembantunya, tolong berikan saya catatan jika masih terjadi, sehingga Oke. dia bisa memastikan.